di Muhammadiyah ini ya menjadi sosok organisasi yang terbuka. Artinya apa? Kita memiliki prinsip, memiliki pedoman-pedoman dasar dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, tapi juga kita tetap bersifat inklusif dalam muamalah kepada sesama umat Islam dan juga muamalah kepada umat di luar Islam. Ya, seperti Ki Ahmad Dahlan saja kan menerima ide-ide pembaharuan itu bukan hanya dari ulama-ulama Islam, bukan hanya dari Muhammad Abduh, bukan hanya dari Syekh Rashid Ridho. Ya. Beliau melakukan modernisasi pembaharuan Islam, tapi juga dalam modernisasi organisasi, menjalankan organisasi itu beliau banyak belajar dari siapa? Dari tokoh syarikat Islam, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dari pendiri Budi Utomo, itu beliau masuk gerakan itu. Belajar bagaimana membangun sistem organisasi yang modern. Sehingga sama-sama kita bisa menikmati dan merasakan hasilnya hingga saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang di belakang sudah siap semuanya? Bapak Ibu siap? Siap mau ngapain? Tadi saya dengar sambutan dari pimpinan Aisyah, itu doanya menarik. Doanya itu bersyarat. Ya, doanya bersyarat supaya uang dapurnya ditambah. Itu biasa ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong selaku tuan rumah acara kita pengajian halal bihalal keluarga besar Muhammadiyah Gombong. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Gombong. Yang saya hormati ketua PDM Kabupaten Kebumen. Yang saya hormati jajaran para petinggi dan pimpinan serta BPH amal-amal usaha Muhammadiyah Gombong, termasuk di dalamnya Unimugo, kemudian PKU, beserta seluruh bawah atau anak pinaknya tadi, juga seluruh hadirin jamaah, seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah Gombong, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pada pagi hari ini selain daripada kata-kata pujian dari seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita berhalal bihalal, dalam rangka kita merajut silaturahim, memperkuat ukhuwah setelah
kita menjalani ibadah puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, yaitu ungkapan yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pembuka, ayat pembuka di 5 surah dalam Al-Qur'an, yaitu Alhamdulillah. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, surat apa saja yang di dalam Al-Quran yang dibuka dengan ayat Alhamdulillah? Dari awal. Jangan lompat dulu. Al-Fatihah, terus Al-An'am, ya, terus Al-Kahfi, terus apa lagi? Surat Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Maka segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan bagi seluruh makhluk, Tuhan bagi seluruh bangsa yang kita sembah, yang kita pasrahkan hidup kita hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah memberikan kita semua nikmat dan karunia kepada seluruh makhluknya, sehingga alhamdulillah kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, pertama-tama saya ingin berpesan kepada kita semuanya agar kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Bukan hanya ketika kita mendengarkan khutbah Jumat kita mendapatkan wasiat takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih, tetapi juga dalam setiap kesempatan, dalam setiap momentum, dalam setiap acara, kita harus senantiasa saling mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling banyak menyebabkan manusia ini masuk ke dalam surga?" Tahu Bapak Ibu, amal apa yang paling banyak menyebabkan kita masuk surga? Assalamualaikum. Halo. Tahu hadisnya? Belum. Ya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, At-Tirmidzi nomor 2004, kemudian Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, itu meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan manusia ini banyak masuk surga dan apa yang menyebabkan manusia ini masuk ke dalam neraka?" Maka Nabi menjawab, amal yang paling banyak membawa kalian masuk ke dalam surga itu hanya 2. Yang pertama adalah taqwallah, yang kedua adalah husnul khuluq. Takwa kepada Allah dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah kunci pertama yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Husnul khuluq. Ya, memiliki akhlak yang indah, akhlak yang mulia,
budi pekerti yang mulia. Lisannya bertutur kata yang baik. Matanya melihat kepada hal-hal yang baik. Tangannya mengerjakan hal-hal yang baik. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh bapak-bapak kita, pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, itu sudah mencerminkan sebagian daripada husnul khuluq. Memberikan hibah. Alhamdulillah. Yaitu untuk pengembangan cabang Muhammadiyah di tetangganya, di sekitarnya yang memerlukan bantuan. Itu sama dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, bahwa kita harus membantu menolong tetangga kita yang kesulitan. Mohon maaf, ya, bukan berarti PCM apa tadi? Sempur itu lagi sulit ya. Bukan, saya nggak bilang begitu. Ya. Bukan berarti PCM Sempur ini lagi kelaparan, bukan. Mohon maaf ya. Tapi itu cerminan bagaimana kita berorganisasi di Muhammadiyah ini yang kuat, yang kaya, yang memiliki banyak sumber daya, itu harus apa? Memberi. Ya. Mengamalkan konsep Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Saya tidak bilang kalau yang menerima itu tangannya di bawah, enggak. Atau sedang mengemis, enggak. Ini adalah hibah. Ya, bukan karena sedekah, karena ada yang minta-minta, enggak. Hibah itu beda. Ya, hadiah beda dengan sedekah. Ya. Kalau sedekah ada yang minta, tapi kalau hibah belum tentu ada yang minta. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. PCM Gombong ini saya lihat walaupun belum melihat mengunjungi langsung semuanya, tapi insya Allah hari ini selesai acara ini saya akan mengunjungi beberapa amal usaha Muhammadiyah sampai malam, karena nanti malam saya masih menginap di sini, baru besok pagi berangkat ke Bandung. Jadi acara di Bandung itu sebenarnya nanti sore, cuma karena ada acara di sini, saya minta nggak mungkin saya ke Bandung siang karena tidak ada kereta. Ya, keretanya adanya jam 9 pagi. Masa saya datang jam 10 malam, 9 pagi belum ngisi acara sudah ke Bandung, itu kan namanya konyol ya. Maka saya minta tunda di sana. Ya, itulah enaknya jadi penceramah, Pak. Kenapa? Yang ngatur jadwal saya. Saya nggak mau diatur jadwal oleh orang lain. Ya, kalau Anda mau ngundang saya, ya ikuti jadwal saya, begitu ya kira-kira. Alhamdulillah pas PCM Gombong yang ngundang itu memang kebetulan kosong. Alhamdulillah. Jadi saya ngatur jadwal ya kebetulan sama dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman dari PCM Gombong ini. Maka itu alhamdulillah melihat perkembangan daripada PCM Gombong ini yang juga usianya sudah sangat tua untuk ukuran PCM yang ada di Jawa Tengah. Ya, kemudian banyak sekali menginisiasi membuka cabang-cabang di Kabupaten Kebumen ini, di tempat yang lain, di kecamatan yang lain. Maka itulah salah satu bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada PCM Gombong ini. Apa yang sudah ditanam, jasa-jasa yang sudah diberikan, ditanam oleh para as-sabiqunal awwalun, inilah yang sekarang dipetik. Ya. Inilah sekarang yang bisa dirasakan dan dinikmati oleh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Gombong, bisa mendirikan banyak amal usaha. Saya kira baru ada satu kecamatan di Muhammadiyah ini yang bisa mendirikan universitas. Ya, biasanya itu
paling tidak kalau di Jakarta itu PDM, ya, PDM-nya itu, atau berdiri dulu universitasnya, baru ada PCM-nya ngikut gitu ya. Ini enggak, ya. Ini pimpinan cabangnya dulu ada, baru kemudian mendirikan universitas. Luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini tidak lain, tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan karunia yang besar kepada PCM dan PCA Gombong ini, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mau mengabdi, orang-orang yang mau memberi dari hartanya, dari sumber dayanya yang dimiliki, kemudian mau mengembangkan, bermujahadah, berjihad untuk menciptakan masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Inilah contoh yang insya Allah mudah-mudahan bisa ditularkan dan di copy paste ke seluruh cabang Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Takbir. Allah. Yang kedua, saya juga berterima kasih dan menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa atas inisiatif untuk menerbitkan Al-Quran ini, mushaf Quran dengan terjemah kata per kata yang menggunakan aksara Arab Melayu, atau kalau di sini bahasanya Indo-Pegon. Jadi sebelum ada tulisan Arab Pegon Jawa, itu di dunia Islam, di dunia Melayu sudah lama. Para ulama dahulu menulis ilmu-ilmu keislaman, bukan hanya menulisnya dengan bahasa Arab yang asli. Kalau ulama Indonesia Nusantara yang menulis dalam bahasa Arab asli itu, mereka biasanya hidupnya di Haramain, belajarnya di Makkah dan Madinah, atau juga yang belajar di Mesir, karena pusat studi Islam yang ada di dunia ini sejak abad ke-17 sampai abad modern itu porosnya 3, yaitu Makkah, Madinah, dan Kairo. Apa yang ditulis oleh ulama yang belajar di 3 kota itu kemudian dicetaknya di mana? Dicetaknya di Istanbul. Tapi alhamdulillah, peradaban Islam yang ditelurkan, ditulis ilmunya di Mekah, Madinah, dan Kairo, yang dicetak kitabnya di Istanbul, alhamdulillah, melalui Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Apa yang ditulis oleh ulama-ulama itu mengenai kebangkitan peradaban Islam di abad modern itu berhasil berwujud nyata di Indonesia dengan hadirnya gerakan Muhammadiyah. Kalau ditanya, Pak Ustadz, kenapa Kiai Ahmad Dahlan itu kok nggak banyak menulis kitab? Kenapa nggak banyak menulis buku seperti halnya ulama-ulama Nusantara yang lainnya? Seperti teman seangkatan beliau, bahkan adik kelasnya di Mekah, yaitu pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari, itu kan banyak kitabnya. Dikumpulkan dalam satu bundel yang diberi judul apa itu? Irsyadus Sari fi Mu'allafat Asy-Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atau seperti misalnya seniornya yang menjadi ulama besar di Mekah, diberi julukan Sayyidu Ulama'il Hijaz, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Atau yang sebelumnya lagi, Syekh Mahfuz At-Turmusi dari Termas Pacitan. Atau yang di atasnya lagi, Syekh Nuruddin Ar-Raniri,
dan yang menulis kitab tafsir pertama dalam bahasa Arab Melayu di dunia Islam Melayu ini, yaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari Aceh. Kenapa Kiai Ahmad Dahlan nggak banyak menulis kitab itu, Pak Ustadz? Apa jawaban saya? Kiai Ahmad Dahlan itu membangun peradaban Islam ini bukan dengan buku, bukan dengan tinta yang hanya ditulis di dalam kitab-kitab, tapi beliau kemuliaannya, keutamaannya, dan kalau kita pakai bahasa kaum sufi, ya, karomahnya Kiai Ahmad Dahlan itu bukan terletak pada banyaknya tumpukan kitab yang dikarang, tapi karomahnya adalah beliau itu menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan sunnah Rasulullah, menerjemahkan karya-karya masterpiece ulama-ulama dunia dan ulama-ulama Melayu sebelumnya, itu dalam bentuk aksi yang konkret, tindakan yang nyata. Beliau lebih memilih jalur untuk melakukan taklifur rijal, membentuk generasi baru, membentuk organisasi, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, menghidupkan spirit al-ma'un, menghidupkan spirit wal asri, untuk membangkitkan peradaban Islam yang mati suri. Itulah karomahnya Kiai Ahmad Dahlan. Apa enggak penting mengarang kitab? Penting. Nulis buku penting. Ya, mohon maaf, ya saya jelek-jelek begini sudah ada 9 buku karangannya. Ya, nah itu. Jadi jelek-jelek gini ada 9 buku. Tapi saya masih merasa kerdil. Saya baru cuma bisa bikin 9 buku. Ya. Nah, kalau PCM Gombong ini sudah bikin 1 universitas dan 3 rumah sakit, itu saya masih kalah jauh itu, Pak. Ya, saya pengennya bisa bikin juga, bukan hanya bikin buku, ngarang kitab, tapi juga bisa menghidupkan peradaban Islam ini dengan aksi nyata, mengangkat harkat dan martabat umat Islam dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, dalam bidang ekonomi. Dan saatnya Muhammadiyah di abad yang kedua ini membenahi bangsa dan negara ini dalam bidang politik. Insya Allah. Saya sering tanya Pak Ketua, tanya kepada teman-teman itu, ya, apakah Muhammadiyah, apakah NU, apakah Matlaul Anwar, apakah Al-Wasliyah yang usianya ini sudah rata-rata memasuki abad kedua, sudah lebih dari 100 tahun. Ya. Kira-kira ormas Islam ini yang sudah usianya 100 tahun lebih, ya, apakah kita hanya bangga dengan capaian-capaian yang kita raih dalam bidang pendidikan, punya sekolah, punya kampus, punya perguruan tinggi, dalam bidang kesehatan kita bangun rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya, atau dalam bidang-bidang yang lainnya, perekonomian, saya kira juga insya Allah akan ada muncul ide-ide brilian dalam masalah perekonomian kita untuk membangkitkan ekonomi umat ini, ya, menjadi tuan di negeri kita sendiri. Ya, saya sering tanya itu kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya, apakah yang di Muhammadiyah, apakah yang di NU, apakah yang di Al-Wasliyah, apa di Matlaul Anwar. Ini kita jangan hanya bangga, ya, 100 tahun, 104 tahun, 111 tahun, 112 tahun. Tapi di abad kedua ini, usia ormas-ormas Islam ini, apa indikatornya untuk ikut memajukan peradaban bangsa?
Sudah saatnya kita ini jangan hanya jadi ya, pendorong mobil mogok. Ya kan? Supirnya ugal-ugalan, keneknya begajulan, ya. Giliran mogok, kita yang disuruh dorong. Betul? Assalamualaikum. Banyak yang begitu? Banyak. Zaman Orde Lama kita disuruh dorong mobil Nasakom. Zaman Orde Baru kita disuruh dorong mobil liberalisme, ekonomi liberal yang diterapkan Orde Baru. Ya nggak? Otoritarianisme. Ormas Islam cuma diminta stempelnya, menyetujui program-program pemerintah. Iya nggak? Iya. Masuk Orde Reformasi, sami mawon. Betul? Ya. Kita ini hanya diminta dorong mobil. Ya. Kenapa ormas Islam ini kader-kadernya enggak berpikir atau kita mengorbitkan supaya kendaraan besar yang namanya Indonesia ini menjadi kendaraan yang nyaman, aman, baik, sejahtera, makmur, menuju cita-cita yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita. Kenapa kita tidak mengorbitkan dan memajukan kader-kader dari umat Islam atau ormas Islam itu sendiri? Ya, supaya apa? Supirnya nggak ugal-ugalan. Ya, supaya keneknya nggak ugal-ugalan. Bahkan supir dan kenek kalau di zaman dulu itu ya, zaman dulu. Ya. Itu kadang-kadang bekerja sama dengan apa? Dengan para pencopet. Ya. Dikasih ruang untuk masuk ke dalam mobil supaya apa? Ngancem-ngancem penumpang, betul? Ya nggak? Zaman dulu kan begitu ada. Ya. Nah, kita nggak mau seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah mari kita sama-sama dengan kuatnya pondasi di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, amal usaha kita, di bidang ekonomi, kita bisa mengharapkan insya Allah sudah saatnya kader-kader terbaik daripada ormas Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Wasliyah, Matlaul Anwar harus naik kelas, bukan hanya memimpin organisasinya, tetapi juga memimpin negara dan bangsa Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini pengajian halal bihalal, ya, bukan pengajian politik. Saya cukupkan mukaddimahnya itu tadi sebagai pesan buat kita semuanya. Insya Allah. Apa nggak boleh pengajian bicara politik? Boleh. Ya, cuma saya memantaskan diri karena ini temanya pengajian halal bihalal. Ya. Apa itu halal bihalal? Kok ada istilah di Indonesia ini yang khas, yang nggak ada di dunia lain, di negara lain, negara muslim yang lain. Ya. Itu menurut riwayat sejak tahun 1926 itu majalah Suara Muhammadiyah sudah memulai memakai istilah halal bihalal. Ya, kalau ejaan dulu itu halalnya pakai C, halal, ya. Halal bihalal gitu ya. Ya. Ya, itu ejaan lama memang seperti itu, tapi bacanya nggak boleh kita baca halal gitu, tetap halal ya. Ya. Itu sudah menggunakan istilah halal bihalal itu. Ya, dengan cara bagaimana? Mengirimkan ucapan selamat ya dari warga atau pimpinan Muhammadiyah di daerah mana, itu menyampaikan ucapan selamat kepada warganya ya, kepada saudara-saudaranya yang ada di tempat lain.
Ya, jadi pasang pengumuman atau iklan di Suara Muhammadiyah itu. Juga katanya ada riwayat kalau istilah halal bihalal ini digunakan dalam konteks kenegaraan, itu konon katanya usulan dari Kiai Wahab Hasbullah, ya, dari tokoh Nahdlatul Ulama. Ya, setelah pemilu tahun berapa itu? 55, ya. Kondisi bangsa dan negara ini habis pemilu, ya, harus habis berkontestasi, maka kemudian ya ada inisiasi untuk mempertemukan para pemimpin bangsa, para tokoh-tokoh politik, partai-partai politik di Indonesia yang beragama Islam ini untuk apa? Saling maaf-memaafkan dan menggunakan istilah halal bihalal itu dalam acara resmi kenegaraan. Ya. Maka kalau kita lihat, kenapa istilah halal itu muncul? Kok dalam konteks kita merayakan atau silaturahim Idul Fitri, kenapa enggak disebut saja istilahnya dengan silaturahim Idul Fitri? Ya, kan bisa ya, silaturahim Idul Fitri, artinya silaturahim untuk kita merayakan Idul Fitri atau pasca Idul Fitri. Atau misalnya ada ormas lain yang menggunakan bukan istilah silaturahim, tapi haflah Idul Fitri, yaitu acara perayaan, ya, panggung Idul Fitri, itu haflah. Ya, nah, saya tadi dapat kabar, kemarin saya dapat undangan sebenarnya untuk hadir. Jadi acara haflah Idul Fitri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, pagi ini di Jakarta sedang diselenggarakan itu, dan yang memberikan tausiah itu Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ya, ayahanda Profesor Haidar Nasir. Nah, itu beliau yang menyampaikan tausiah sekarang ini di Dewan Dakwah. Saya tadi dikirimi fotonya. Ya. Nah, itu silaturahim. Haflah Idul Fitri. Jadi mempertemukan tokoh-tokoh ormas Islam. Ya, harus seperti itu. Jadi kita ini harus mengapresiasi ormas-ormas Islam yang lain. Contoh misalnya kemarin di UMJ hari apa itu? Hari Rabu kalau tidak salah ya. Hari Rabu di UMJ itu halal bihalal PP Muhammadiyah untuk yang kantor Jakarta, ya kan? Ya, itu dihadiri oleh PWM DKI, Banten dan Jawa Barat, ya, semuanya terkumpul di situ. Ya, ada yang menarik. Ya. Yang baca doa itu tokoh NU. Ya, jadi yang diundang itu untuk baca doa penutup acara halal bihalal itu tokoh NU. Ya, mungkin Bapak Ibu kenal ya, atau pernah melihat nonton acara Mata Najwa, ya, ketika acara di mana itu, di UMY atau di UMS itu UMS menyambut Muktamar Muhammadiyah kemarin. Itu kan Mata Najwa itu menghadirkan Sekum PP Muhammadiyah, ya, Prof Abdul Muti, dan tokoh PBNU yaitu Kiai Haji Zulfa Mustafa. Nah, itu yang baca doa kemarin di acara halal bihalal Muhammadiyah itu Zulfa Mustafa. Itu artinya apa? Muhammadiyah ini organisasi yang terbuka, organisasi yang toleran, organisasi yang menghargai tokoh-tokoh atau ormas-ormas Islam lainnya. Ya, dalam rangka apa? Kita memperkuat dan merajut ukhuwah Islamiyah. Ya, walaupun ya tokoh NU kalau doanya pasti panjang itu ya. Ya. Kalau Kiai Muhammadiyah ini doanya pendek-pendek, Pak ya. Iya, makanya itu yang biasa dipakai kalau untuk doa itu agak panjang-panjang itu Kiai NU itu. Ya. Karena Kiai Muhammadiyah ini cukup pakai doa dari Quran dan Sunnah gitu ya. Ya, tidak berimprovisasi, ya kan? Ya. Bahkan kalau mau doa sapu jagat itu cukup ya, hanya 3 detik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Bandar amin, ya bukan kobul. Ya, kalau itu pas pemilu itu ya, ada yang kobul, ada yang amin gitu. Ya, amin itu doa kok dikaitkan dengan politik, itu aneh juga itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh bagaimana kita di Muhammadiyah ini ya menjadi sosok organisasi yang terbuka. Artinya apa? Kita memiliki prinsip, memiliki pedoman-pedoman dasar dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, tapi juga kita tetap bersifat inklusif dalam muamalah kepada sesama umat Islam dan juga muamalah kepada umat di luar Islam. Ya, seperti Ki Ahmad Dahlan saja kan menerima ide-ide pembaharuan itu bukan hanya dari ulama-ulama Islam, bukan hanya dari Muhammad Abduh, bukan hanya dari Syekh Rashid Ridho. Ya, beliau melakukan modernisasi pembaharuan Islam. Tapi juga dalam modernisasi organisasi, menjalankan organisasi itu beliau banyak belajar dari siapa? Dari ya tokoh syarikat Islam, Haji Omar Said Cokro Aminoto, dari pendiri Budi Utomo. Ya. Itu beliau masuk gerakan itu, belajar bagaimana membangun sistem organisasi yang modern, sehingga sama-sama kita bisa menikmati dan merasakan hasilnya hingga saat ini. Dan peradaban Islam di dunia ini memang dari dulu juga seperti itu. Coba lihat peradaban Islam yang dibangun oleh Abbasiyah. Ya. Puncak keemasan Islam itu di mana? Di Baghdad. Di masa Daulah Abbasiyah, ya, ketika Harun ar-Rasyid sebagai khalifah membangun universitas, membangun perpustakaan yang terbesar di dunia pada saat itu. Mengumpulkan koleksi buku-buku, karya-karya intelektual terbaik dari seluruh penjuru dunia. Tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku bangsa, siapapun, karya apapun yang bermanfaat untuk kemanusiaan dan umat manusia, itu dikumpulkan, dihadirkan, meskipun dengan harga yang mahal. Jadi pemimpin-pemimpin dulu itu, ya, itu pemimpin yang suka ilmu pengetahuan, ya, suka baca buku yang serius, bukan baca buku komik. Ya. Bukan suka baca buku yang remeh-temeh. Pemimpin Islam itu harus seperti itu. Cinta ulama, cinta ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena itu bersumber dari Al-Quran. Mereka menghadirkan karya-karya manuskrip intelektual dari seluruh penjuru dunia itu dengan harga yang sangat tinggi. Bahkan kalau ada ulama menelurkan satu karya baru, itu karya baru itu ditimbang berapa beratnya dan diganti oleh khalifah, itu seberat berapa berat buku itu diganti dengan timbangan berapa gram emas. Jadi gitu. Jadi ulama itu dulu tidak ada yang, ya, tidak ada yang melarat. Ya. Gaji ulama itu besar, tinggi zaman itu. Gaji dosen, guru itu dibayar tinggi. Ya. Gaji imam, khatib itu dibayar tinggi. Jadi mereka nggak minta-minta amplop, nggak minta bisaroh ke pemerintah, betul? Iya. Kenapa? Karena sudah dijamin kehidupannya itu oleh para khalifah, oleh para sultan itu. Nah itulah kemudian lahirlah lagi peradaban Islam di mana? Di Andalusia. Ya. Terbuka, membangun universitas-universitas hebat di dunia. Di Cordova, di Toledo, di Sevilla, ya. Termasuk di Madrid. Itu kampus-kampus Islam. Itulah yang kemudian di copy paste oleh dunia barat. Uskup atau Paus Vatikan itu kemudian mereka mengirimkan
pelajar-pelajar mahasiswa terbaiknya untuk belajar di dunia Islam, dan kemudian kembali ke negara asalnya. Mereka mengcopy paste tradisi apa? Tradisi para penguasa Islam untuk mewakafkan hartanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi yang namanya Oxford, yang namanya Cambridge, ya, universitas ternama di Eropa, itu adalah karena uang donasi atau wakaf dari raja-raja besar di Eropa. Mereka mengcopy paste dari peradaban Islam. Jadi para pemimpin Islam itu wakaf, uangnya banyak, ya, hartanya banyak, itu diwakafkan untuk bangun universitas, bikin laboratorium, bikin observatorium, mengundang intelektual, ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia untuk bekerja di perpustakaan, bekerja di laboratorium, bekerja di observatorium yang di bawah kepemimpinan mereka, digaji dengan gaji yang tinggi, sehingga melahirkan peradaban Islam yang unggul. Dan itu yang kemudian di-copy paste oleh dunia barat. Dan universitas itu sampai sekarang masih eksis. Coba bayangkan, bandingkan dengan kondisi kita umat Islam ini, Pak. Ya, ini untuk refleksi, untuk muhasabah kita, ya. Bagaimana Muhammadiyah ini harus memulai lagi kebangkitan Islam dalam bidang sains dan teknologi ini. Ya. Kenapa universitas-universitas yang ada di barat itu masih bisa bertahan sampai sekarang? Ya, bukan hanya tua, bukan hanya sejarahnya yang panjang, tapi juga dengan apa? Indikator-indikator kemajuannya, termasuk 100 perguruan tinggi di dunia yang favorit, yang maju, gitu ya. Kenapa di dunia Islam nggak ada? Kenapa dunia Islam ini tidak memiliki pusat-pusat keilmuan, universitas-universitas yang bertaraf internasional, yang diakui reputasinya secara internasional, yang melahirkan karya-karya fenomenal dalam bidang sains, teknologi? Kenapa? Nah, ini jangan-jangan kita karena umat Islam ini lebih senang sibuk berdebat dalam masalah-masalah hukum dan masalah fikih, itu pun yang sifatnya receh. Ya, sekarang lagi ribut. Ribut soal apa? Debat masalah hukum musik. Ya, itu. Ya, antara ustadz-ustadz salafi dengan ustadz Adi Hidayat. Ya, ributnya masih yang begitu-begitu. Ya, padahal di Muhammadiyah tadi sudah pakai musik itu. Iya kan? Ada nasyidnya, ada lagu-lagunya, ya. Mars Muhammadiyah, Mars Aisyah juga pakai musik. Jadi kita ini sudah lewat itu, udah 100 tahun lebih, udah selesai masalah musik itu. Nah sekarang ini masih meributkan lagi hukum musik. Jadi kembali lagi ke zaman batu, ya, zaman 200 tahun yang lalu, ketika Muhammadiyah baru berdiri. Ya, Kiai Ahmad Dahlan itu, ya, punya biola, punya alat musik di rumahnya. Ya, ngajari santrinya itu dengan supaya mengasah keindahan, ya, supaya mengasah kepekaan itu dengan alat musik yang beliau miliki. Sementara kita ini masih sibuk, ya, berdebat masalah fikih, ya, masalah hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Nah ini nggak akan memajukan kita. Umat Islam masih sibuk membahas masalah khilafiyah, ya, khilafiyah dalam akidah. Apakah sifat 20, apakah asma wa sifat, apakah istiwa itu artinya apa? Allah itu bersinggah sana di atas aras, atau istiwa itu nggak boleh diartikan tafwid, apakah harus ditakwilkan? Kita masih sibuk gitu. Padahal itu materi bahasan-bahasan akidah yang sudah dibahas ribuan tahun sebelumnya.
1000 tahun yang lalu itu udah selesai. Apa selesainya? Ya tidak ada kata sepakat. Masing-masing punya orientasi, masing-masing punya argumentasi, masing-masing punya dalilnya. Ya. Itu selesai sudah. Nggak bisa kita paksakan satu dalil, satu argumentasi untuk orang lain yang tidak meyakini argumentasi itu. Ya. Nah ini umat Islam ini harus mengoreksi dirinya sendiri. Maka halal bihalal, ayo kita gunakan untuk apa? Untuk kita memiliki salamatus sodri, ya, kelapangan dada. Ya. Ada pertanyaan menarik dari sahabat Rasulullah SAW kepada Nabi, ayyun nasi afdol. Ya Rasulullah, manusia apa yang paling utama? Ya, kalau kita ini Mas Muhammadiyah ini cita-citanya apa? Mendirikan masyarakat utama, ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau manusia yang utama itu seperti apa ya Rasulullah? Itu disebutkan dalam beberapa sumber kitab hadis, ya, yaitu dari Sunan Ibnu Majah, ya, juga dalam kitab Tabrani dalam Al-Mu'jam At-Tabrani, kemudian dalam Syu'abul Iman Imam Baihaqi itu disebutkan. Ayyun nasi afdal, ya Rasulullah, manusia apa yang paling utama? Apa karakter utama yang ada dalam diri seorang manusia itu yang harus kita teladani? Maka Nabi SAW menjawab, ya, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang manusia yang utama itu adalah setiap orang yang bersih hatinya, ya, bersih jiwanya, saduqul lisan, lisannya jujur. Ini, ya, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dikerjakannya. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang diyakininya. Itu saduqul lisan. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saduqul lisan kami tahu, ya, lisan yang jujur kami paham istilah itu. Tapi kalau mahmumul qalbi itu apa? Maka Nabi SAW menjelaskan, karena sifat dan ciri Rasulullah itu diberikan jawami'ul kalim. Ya, beliau itu mampu menyederhanakan, ya, konsep yang kalau diuraikan itu panjang konsepnya, tapi bisa diringkas menjadi satu kata. Itu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Mahmumul qalbi itu termasuk satu konsep yang kalau diuraikan panjang, tapi diringkas oleh Rasulullah menjadi satu kata, mahmumul qalbi. Apa jawab Rasulullah? Mahmumul qalbi itu adalah at-taqiyyu an-naqiyyu. Orang yang bertakwa dan orang yang bersih hatinya. Ya. La itsma fihi. Tidak suka berbuat dosa. Wala baghya. Tidak suka berbuat zalim. Wala hasada. Tidak ada hasud dalam dirinya. Wala ghilla. Dan tidak ada menyimpan kedengkian buat saudara-saudaranya yang lain. Itu ya. Jadi takwa, bersih, ya, bersih badan, bersih jiwa. Kemudian apa? Ya, tidak ada dosa, tidak suka berbuat maksiat, tidak suka berbuat zalim, la baghya. Kemudian tidak ada hasud, tidak ada ghil, ya, dengki dalam hati kita. Ini salamatus sadri. Jadi coba contoh perbedaan di antara ulama itu harus kita hadapi, kita sikapi dengan apa? Dengan kelapangan hati, kelapangan dada. Jangan kita sukanya mencaci, sukanya mencela orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Jangan. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Kita amalkan apa yang kita yakini dalilnya,
dengan penafsirannya, dan terserah mereka. Ya, mereka juga mau mengamalkan seperti apa yang mereka yakini. Ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan pemahaman dan penafsiran seperti itu adalah hal yang biasa, yang lumrah. Maka kita harus punya apa? Salamatus sadri. Kita bangun ketakwaan, kita bangun kebersihan hati dan jiwa, ya. Jangan sampai ada kita mengumbar syahwat, mengumbar dosa, ada berbuat zalim, ya, kepada orang lain, atau sampai kita memiliki sifat hasud dan dengki di dalam diri kita. Insya Allah. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu, ya, dalam kesempatan ini, mari kita saling melapangkan dada, melapangkan diri kita, ya, saling maafkan, ya, karena segala hal yang menyangkut, ya, kenapa umat Islam ini menjadi terbelakang, ya, menjadi banyak sekali dihimpit oleh masalah itu. Pertama, karena kita tidak bisa mengurai masalah. Makanya halal bihalal itu arti yang paling utamanya adalah mengurai masalah. Dari kata hullatil masalah. Halal itu, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, kenapa perbuatan yang halal disebut dengan istilah halal? Karena dalam bahasa Arab, halal itu artinya menguraikan yang kusut. Benang kalau kusut, bagaimana kita harus mengurai? Betul? Ya, itu harus diurai benang yang kusut itu. Jangan malah kita makin kusut gitu ya. Kalau ada benang kusut ya kita harus satu-satu kita perbaiki gitu. Lihat mana kusutnya, ini kemudian dibuka ininya simpul-simpulnya. Maka dia berubah lagi menjadi apa? Benang yang lurus. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa perbuatan halal ini disebut halal? Lidhilali uqdatil khatar alaihi. Karena terlepasnya ikatan bahaya. Ya, jadi coba, perbuatan yang haram itu kenapa diharamkan oleh Allah? Karena bahaya. Ya. Karena apa? Karena bahaya. Zina enak tapi bahaya. Mencuri dapat uang tapi bahaya. Apalagi syirik bahaya. Ya. Durhaka kepada orang tua bahaya. Makan harta riba bahaya. Itu dosa besar semua itu. Apa yang diharamkan oleh Allah itu pasti berbahaya. Berbahaya untuk diri kita, berbahaya untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Maka halal itu menguraikan atau melepaskan ikatan bahaya dari perbuatan itu. Kalau zina, maka lawannya adalah nikah. Maka nikah itu perbuatan yang halal. Kenapa zina itu haram? Karena bahaya, karena dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-mahrum. Ya. Itu dijauhi dari rahmat Allah. Kalau almarhum, tahu almarhum? Assalamualaikum. Almarhum itu apa? Orang yang meninggal. Artinya apa? Yang dirahmati. Tapi sebaliknya, orang kalau tidak dirahmati oleh Allah, itu istilahnya al-mahrum. Cuma tukar huruf posisinya. Ya, marhum, roknya duluan, haknya belakangan. Itu dapat rahmat. Kalau mahrum, hak duluan, roknya dibalik, belakang. Itu namanya kebalikannya. Tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Maka lawan dari kata haram adalah halal. Kalau haram itu ada bahaya, jauh dari rahmat Allah,
maka yang halal bahayanya sudah disingkirkan dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Makanya nikah itu halal. Riba itu haram, betul. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Riba itu haram. Lah, kalau riba haram, apa yang lawan daripada riba ini? Yaitu jual beli. Itu yang dihalalkan oleh Allah. Berarti apa? Bahayanya sudah disingkirkan oleh Allah. Bahaya riba itu bisa menciptakan kesenjangan ekonomi, menciptakan hasut dan dengki di tengah-tengah masyarakat. Bahaya riba itu adalah menghisap darah orang-orang yang lemah secara ekonomi, ya. Makanya ada istilah apa? Lintah darat. Itu orang yang suka makan riba. Ada namanya kalau di Jakarta itu ada namanya tukang riba keliling gitu. Ya. Tukang riba keliling itu istilahnya apa? Nah, itu yang biasa menawarkan itu pinjaman-pinjaman ya. Kalau sekarang pinjaman online ya. Ada yang sekarang ini pinjaman keliling, nawarkan barang tapi dengan cara riba. Nah itu ya, itu bahaya. Maka menghilangkan bahaya itu dengan cara bagaimana? Akadnya berubah. Dari akad pinjaman dengan kembalian yang lebih besar, yang merugikan banyak orang, itu diganti akadnya dengan akad jual beli. Ya. Maka kita juga sama seperti itu. Ketika kita ada hubungan yang buruk, hubungan yang memanas, hubungan yang tidak harmonis, maka kita ketika halal bihalal ini, kita menguraikan hubungan yang konflik, hubungan yang kusut, itu harus kita uraikan dengan membangun hubungan yang harmonis, insya Allah. Maka itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah. Ya, hari ini setelah Idul Fitri di bulan Syawal ini, bulan peningkatan amal soleh. Ya, kita dapat bersilaturahim, menatap ke depan dengan yang lebih baik, memulai tekad kita untuk memperbaiki diri kita, ya, perbaikan akhlak di dalam keluarga, perbaikan kinerja untuk memajukan organisasi Muhammadiyah ini juga harus kita tingkatkan, karena Syawal itu artinya peningkatan. Insya Allah. Nah, saya semalam cerita, saya tanya apa masalah yang ada di PCM Gombong ini. Salah satunya yang saya serap, saya menyerap dari ustadz-ustadz yang saya temui di sini. Masalahnya ini PCM Gombong ini banyak amal usahanya. Amal usahanya besar-besar, bagus-bagus. Alhamdulillah. Maka saya bilang, kalau ada gula pasti ada semut. Ya, betul nggak? Itu berlomba-lomba orang pengen jadi pimpinan amal usaha, betul? Betul apa enggak? Iya. Berlomba-lomba orang ingin jadi pimpinan ortom atau pimpinan organisasi, karena banyak amal usahanya. Nah, disinilah ujian buat organisasi itu. Harus kita berhati-hati menjalankan prinsip amanah, prinsip kehati-hatian dalam mengelola aset sumber daya di Muhammadiyah dan Aisyah ini, ya. Jangan seperti kata Pak Prabowo itu, ya, kita lebih mengutamakan koncoisme. Itu kata Pak Prabowo, bukan kata saya.
Ya, kalau istilahnya MK itu nepotisme, walaupun tidak ada katanya, ya kan? Nah itu, ya ini yang harus kita hati-hati, ya. Maka saya sampaikan, bagaimana kalau ada banyak yang berminat? Bagus kalau banyak yang berminat, tapi harus diterapkan beberapa prinsip. Satu, terapkan prinsip apa? Kalau banyak yang berminat ingin menjadi pimpinan amal usaha itu harus ada fit and proper test. Insya diuji dulu kompetensinya. Fit and proper testnya harus transparan, harus adil, harus terbuka, ya. Kemudian apa? Yang kedua, prioritaskan kader. Insya Allah, jangan ujuk-ujuk orang dari luar, ya, bukan kader, bukan apa itu, kemudian ya itu jadi pimpinan amal usaha tanpa dia harus meniti kaderisasi itu. Baru kemudian prinsip profesionalisme. Insya Allah kalau kita melakukan 3 hal ini akan ada peningkatan keberkahan untuk PCM Gombong. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira itu pesan dan kesan dari saya dalam pengajian halal bihalal kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meridhoi langkah kita bersama. Dan ada satu lagi PR kita. Ya, mohon maaf, tunggu dulu ini. Jangan bubar dulu. Sabar sedikit. Ada satu PR kita ini, Pak. Sekarang ini Muhammadiyah banyak yang bertanya, bahkan ada yang meresah, sudah merasakan apa? Kelangkaan ustadz mubalik atau ulama di Muhammadiyah. Ya, jadi yang namanya mubalik, ustadz itu, ulama itu, ya, kita harus jujur. Kalau ulama dalam pengertian intelektual, ilmuwan umum, ya itu namanya ilmuwan. Tapi kalau ulama yang menekuni tafakuh fiddin, itu yang dalam istilah khusus namanya ulama. Ya, kalau ilmuwan di Muhammadiyah, alhamdulillah banyak yang bergelar doktor, profesor, insinyur, ya, LLM, apalagi itu, macam-macam lah, ya. Nah, itu gelarnya banyak, bagus, ilmuwan di Muhammadiyah banyak. Yang ahli farmasi, ahli kedokteran, ahli gizi, ahli teknik, ya, ahli keuangan, banyak. Tapi yang menekuni tafakuh fiddin, ulama yang bisa mengasuh, mengajar di pondok pesantren, yang mengajarkan ilmu agama, ini kita mengalami krisis. Kalau saya ditanya bagaimana kita mengatasi krisis ini, satu, kita harus fokus, serius melakukan kaderisasi untuk ulama tafakuh fiddin. Pondok pesantren di Muhammadiyah boarding school, bagus. Semua ilmu diajarkan yang bermanfaat. Ilmu umum, ilmu agama bersanding, bagus. Tapi kalau kita ingin mengatasi krisis ulama di Muhammadiyah, maka perlu di pondok-pondok Muhammadiyah, di MBS Muhammadiyah itu perlu disiapkan kelas khusus takhasus untuk kader-kader yang disiapkan untuk menjadi ulama yang ahli agama di Muhammadiyah. Ada kelas umum, sains, jalan. Ada kelas sosial, jalan. Tapi ada kelas khusus takhasus ilmu agama. Menekuni ilmu bahasa Arab, menekuni ilmu Al-Quran, menekuni ilmu hadis, menekuni usul fikih, belajar yang dalam tentang ikhtilaf ulama, itu harus dari apa? Dikader dari dasar. Qurannya dikuatkan, bahasa Arabnya dikuatkan, usul fikihnya dikuatkan, ulumul Quran, ulumul hadisnya dikuatkan. Itu nanti berjenjang sampai mereka kita arahkan, ya, belajar di perguruan tinggi Islam
yang terkemuka di dunia Islam. Nah, itu baru kita bisa mengatasi kelangkaan atau krisis ulama di Muhammadiyah. Itu sekedar saran dari saya. Kalau bisa nanti di PCM Lombok ini dan yang lain-lainnya bisa menginisiasi setiap tahun memberikan beasiswa kader untuk ulama Muhammadiyah dalam bidang ilmu umum dan ulama ilmu agama. Yang kedua-duanya nanti akan bersinergi, pulang kembali ke Muhammadiyah, akan membesarkan ormas atau PCM Muhammadiyah ini ke depannya, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa kepada Dr. Fahmi Salim Siaiman dimohon berkenan untuk memimpin doa berdoa. Sendiri dimohon untuk duduk terlebih dahulu, kita akan melaksanakan doa. Ini doanya yang singkat atau panjang? Kalau saya yang panjang bisa seperti model NU. Ya, yang pendek juga bisa. Ya, kita gabungkan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa 'izzal muslimin wa 'ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna ibaduk banu ibadik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil mulhidin wansurna 'alal qaumis syuyu'iyyin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia merupakan lembaga dakwah Quran dan sebagai pusat dakwah Quran di Indonesia bertekad menghadirkan kontribusi dakwah Islam yang menyejukkan di tengah-tengah umat. Kami menyadari adanya tantangan peradaban yang dihadapi saat ini. Untuk itulah Al-Fahmu Institute hadir bukan hanya mendidik, bukan hanya mengkader, tetapi juga menyiapkan insan yang dapat berperan menerjemahkan dakwah Quran dan meneruskan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah yang rahmatan lil alamin.
Al-Fahmu Institute memiliki visi dan misi, yaitu visi, tugas peradaban, mencetak para kader penghafal Al-Quran dan kader mufasirnya yang berperan menerjemahkan cetak biru Quran dalam dunia nyata adalah tugas peradaban kita semua. Misi, menjadi pusat dakwah kreatif yang berbasis Al-Quran, menjadi pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota dan Indonesia, menjadi pusat dakwah Quran di bawah naungan Yayasan Al-Fahmu International Indonesia. Demi menjawab tugas peradaban yang berat, Al-Fahmu Institute memiliki struktur Dewan Guru atau think tank dari tenaga-tenaga para ahli yang mumpuni dalam keilmuan dan merupakan lulusan dari dalam dan luar negeri yang teruji kapasitas dan komitmen ilmiah dan dakwahnya. Berikut ini adalah para Dewan Guru Al-Fahmu Institute. Selain itu, Al-Fahmu Institute juga membuka perwakilan di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya yaitu di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, dan Banten. Tak hanya di dalam negeri, Al-Fahmu Institute juga membuka perwakilan di luar negeri, yaitu di Kerajaan Yordania, Saudi Arabia, Turki, dan Palestina. Berikut ini adalah Dewan Perwakilan Daerah Al-Fahmu Institute. Al-Fahmu Institute memiliki program-program unggulan demi menunjang lahirnya insan yang berkualitas dalam menjalankan amanah dan tugas mulia ini. Program pencetak hufaz. Program ini dititik beratkan kepada pusat pembibitan hafiz Al-Quran. Program dakwah kreatif. Program ini adalah pusat dakwah kreatif yang berbasis Al-Quran. Program kaderisasi guru. Program ini menitik beratkan kepada kaderisasi guru-guru tahfiz dan mufasir di Indonesia. Program layanan dakwah. Program ini dihadirkan untuk memberikan pelayanan dakwah Islam untuk umat. Program perekat ukhuwah. Program ini hadir berfungsi sebagai media perekat umat Islam ibu kota dan Indonesia. Selain program unggulan, Al-Fahmu Institute juga memiliki program nasional, di antaranya adalah program tebar wakaf 1 juta mushaf Quran, program tebar wakaf 1 juta tadabbur Quran aplikatif, program beasiswa 2.000 kader ulama tafsir di dalam dan luar negeri, program beasiswa 10.000 kader hafiz untuk fakultas umum di dalam dan luar negeri, program mencetak 1.000 kader mufasir, muhafiz untuk daerah pedalaman, program mencetak 5.000 rumah tadabbur Quran di daerah pedalaman, program 1.000 lumbung pangan wakaf untuk daerah miskin tertinggal, program tebar wakaf 1 juta paket buku ilmu Al-Quran dan khutbah Jumat, program televisi dan radio tadabbur atau TRT Quran. Al-Fahmu Institute juga memiliki program majelis tadabbur Quran, di antaranya Majelis Tadabbur Quran aplikatif, Majelis Tadabbur Quran Niaga. Tidak hanya berhenti di situ, Al-Fahmu Institute juga memiliki program kajian Islam eksekutif reguler. Anda juga dapat menggunakan layanan online Al-Fahmu Institute berikut ini. Al-Fahmu Institute juga menggalak kedermawanan sosial umat dengan menyalurkan bantuan darurat bencana alam di Turki dan mendatangkan imam Palestina ke Indonesia selama bulan Ramadan. Al-Fahmu Institute berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung jalannya program dan perjuangan dakwah ini. Peran Al-Fahmu Institute tidak berarti tanpa adanya dukungan dari umat semua. Untuk itu, Al-Fahmu Institute mengajak Anda untuk ikut serta dalam perjuangan dakwah ini dengan memberikan donasi untuk pembangunan gedung pusat dakwah Al-Fahmu Institute. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute, Pusat Dakwah Al-Quran, pada
26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita, sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera.